Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alal Qur'ana hudan wa nuran wa shifaan wa rahmatan lil mu'minin. Assalatu wassalamu ala habibil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Para jamaah sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Al-Wahyu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dalam pertemuan kali ini kita bersama-sama bisa bermuwajahah dalam kajian ta'lim di kesempatan maghrib. Materi yang akan kita lanjutkan seputar tafsir surat Al-Baqarah, melanjutkan muqaddimah di pertemuan Jumat yang lalu. Bapak dan Ibu sekalian, dahulu kala para sahabat ini belajar Al-Quran, kados jenengan, secara usia mereka, kalau dibayangkan Rasul diutus menjadi Nabi usia 40 tahun, maka bisa dilihat bahwa mereka pun serius dan belajar agama bersama dengan Rasul niku juga usia yang tidak muda lagi, katanya. Maka para jamaah rahimakumullah, ini mengingatkan kita untuk kembali mengungkap bahwa sisi-sisi di dalam pembelajaran era masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini juga tidak mudah lagi. Kita lanjut pada pertemuan hari ini ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima akan kita jelaskan di dalam penjelasan tafsirnya. Ayat pertama surat Al-Baqarah, kalau jenengan membawa Quran, mangke saged dipun tingali. Bunyi ayat tersebut alif lam mim. Ayat pertama ini adalah ayat yang diungkapkan dalam berbagai macam pendapat para ulama. Salah satu yang paling masyhur adalah satu, bahwa ayat ini mengandung nilai kemukjizatan dalam Al-Quran. Ini lanjutan dari materi yang lalu. Kemudian yang kedua, ayat ini adalah ayat yang berupa tantangan. Kita tinggali di dalam peradaban orang Arab. Orang Arab ini kita lihat tatkala turun Mekah pada posisi mereka fokus dan mereka ahli di bidang sastra. Sehingga tatkala turun mukjizat niki kan berhadapan begitu nggih. Mukjizat turun, apapun bentuk bunyinya mukjizat ini. Mau mukjizatnya Nabiullah Sulaiman, Nabiullah Musa, maka ngiringi apa yang dimampu oleh umatnya. Kalau Fir'aun bertemu dengan Nabiullah Musa alaihissalam, maka yang diiringi adalah mukjizatnya mengungguli kemampuan Fir'aun, bala tentaranya, atau yang sering kemudian kita lihat mereka mampu dan unggul di bidang sihir pada saat itu. Nah, sehingga kemudian disebut sebagai salah satu alamat mukjizat itu karena dihadapkan. Nah, Quran ini dihadapkan kepada siapa? Kepada ahli-ahli bahasa atau ahli-ahli sastra.
Jadi sastrawan itu sudah muncul pada saat itu. Nah, inilah kemudian disebut mukjizat karena kemudian ditantangkan atau dihadapkan pada masa itu. Sebutan mukjizat berarti melemahkan, akan melemahkan kemampuan mereka. Nomor satu. Yang nomor dua adalah sekarang tantangannya. Tentu tantangan, sebab Nabiullah Musa bersama Fir'aun, tentu Fir'aun menantang, dan ini kemudian dijadikan sebagai jargon jika kemudian Al-Quran dengan bahasa atau ayat yang diungkap di awal Alif Lam Mim itu nantang siapapun yang ahli di bidang sastra atau ahli bahasa, sastrawan mereka apakah kemudian bisa mengungguli Quran atau tidak. Nah, ini yang kedua. Akhirnya kemudian siapa yang kemudian berhasil untuk memenangkan di setiap pertemuan mukjizat ini bersama keahlian mereka. Akhirnya pun kemudian disebutkan di dalam Al-Quran. Kalau panjenengan tingali, monggo sarang-sarang dipun tingali. Ayat niki kita waos sarang-sarang. Tatkala-pun dipun tantangaken dumateng para ahli sastra, di situ ada ayat wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin min mithli. Dengan sakit ningali ayat tersebut, siapa yang kemudian disebutkan oleh Al-Quran sebagai pemenang tatkala Al-Quran ngajak mereka untuk berhadap-hadapan. Surat Al-Baqarah ayat ke-24. Dengan sakit ningali fa in lam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun narallati waquduhan nas wal hijarah. Di ayat 23 ini sudah menjadi jawabannya. Kenapa ini disebut sebagai jawabannya? Sebab di ayat 22 ini, jika kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan terhadap hamba kami, Quran kami turunkan, maka fa'tu bisuratin min mithli. Lah niki tantangannya. Tantangan itu maksudnya pun ayo buat semisal dengan Quran. Berarti kalau mukjizat niku hadir bersama dengan masanya, ayo ini mukjizat Allah, kalamullah. Siapa yang mampu membuat tandingannya? Bahasa Arabnya fa'tu bisuratim mim mithli, yang serupa dengan ayo datangkan. Kenapa harus didatangkan begitu? Dalam sejarah ini setiap satu pekan mereka ini kalau ada pengumuman perlombaan, misalnya perlombaannya selalu adalah tentang sastra, tentu. Mereka selalu daftar masalahnya, tak peduli siapapun lawannya. Jadi kelompok kabilah A, kabilah B, kabilah C, kabilah D ini daftar. Untuk apa? Memenangkan siapa yang lebih unggul sastranya. Nah, Quran ini juga membuat seakan-akan seperti itu. Aku datangkan Quran untuk kemudian ditandingi dengan yang lainnya. Ayo silahkan yang siapapun yang bisa membuat semisal Quran, maka buat. Akhirnya kira-kira dalam bahasa Quran dijawab di ayat ke-23. Ini menjelaskan tentang Alif Lam Mim. Dari topiknya fa'il lam taf'alu. Orang-orang mula-mula kemudian mendengarkan fa'il lam taf'alu. Berusaha kepengen, Pak. Jika kalian tidak bisa mengerjakan, membuatnya, katanya. Mereka berusaha, Pak. Ngumpulaken apa? Disebutkan dalam Quran wad'u syuhada'akum. Ayo partnermu sesama ahli bahasa kumpulkan, kata. Maka wad'u syuhada'akum,
min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau mereka kemudian berpartner dengan jin, silakan datangkan. Berpartner manusia, silakan semua kumpulkan. Tapi selain Allah ini, maka tatkala kemudian datang tantangan itu, mereka berusaha, ayo masa kalah ini. Dalam bahasa sederhananya disebutkan fa'il lam taf'alu. Tapi kemudian di ayat selanjutnya walan taf'alu, ditunggu lama ini Pak, sehingga tidak muncul-muncul siapa yang berani kemudian menandingi Al-Quran. Nah, para ulama kemudian sepakat di dalam penjelasan ayat ini yang paling masyhur karena ini menantang orang-orang yang ahli dalam bidang sastranya, kemudian dibayangkan dalam lingkup yang paling sederhana. Wahai manusia, ini kalau dalam bahasa kilasan, kalaulah ada sesuatu yang ingin engkau mampu bisa mencipta, sekarang gambarkan tatkala kemudian Allah yang maha kuasa ini ngeracik. Ngeracik ini yang membuat nih kalau nggak boten. Asalkan ini ahli loh deh. Apa yang kemudian digambarkan? Ini ada seonggok tanah, tanah liat. Allah kemudian berusaha untuk memancing ahli-ahli pertanahan, arsitektur, arkeologi, atau yang ahli di bidangnya. Ini tanah ini berada pada posisi masih utuh, masih bahan mentah. Ditantangkan, ayo siapa yang mampu menandingi aku dalam ikhwal ini akan membuat sesuatu dan bahannya dari tanah. Orang-orang mikir, tanah ini tak buat apa kira-kira. Tanah ini ternyata ada yang membuat, mereka ahli di bidang pertanahan, misalkan ada yang membuat misalnya punten tembok. Tembok ini terbuat dari apa? Salah satu di antaranya adalah unsur tembok ini apa? Batu bata, Pak. Oh, ini yang kau bisa membuat batu bata. Satunya datang, kamu buat apa? Membuat ternyata genteng, Pak. Oh, ini buat genteng. Yang satu membuat apa? Yang satu membuat keramik. Yang satu membuat apa? Membuat marmer, Pak. Ini kemudian dihitung kemampuan manusia, berarti tatkala didatangkan, asalkan dia yang nyipta, dia yang buat lagi. Coba sekarang, kalau ini yang nata saya, Allah yang maha kuasa, tatkala Allah ini berfirman dalam satu kasus ini, maka kemudian lihat apa yang aku bisa buat dengan tanah ini. Kalau ini tataan huruf ayat-ayat Al-Quran ini sama, Pak. Ayo, ini ada huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, dal, roja, sampai dengan ya. Kamu bisa membuat apa? Oh, aku buat sastra. Aku buat kemudian sajak. Aku buat kemudian syair. Ayo, kemudian dibayangkan bahwa tanah ini dibuat oleh orang-orang dengan semisal yang sudah disebutkan. Genteng, keramik, batu bata. Tatkala Allah membuat, aku sentuh dan aku buat bahan yang sama, huruf hijaiyah yang sama, tapi jadinya kun fayakun. Jadinya apa? Jadinya manusia, Pak. Subhanallah ini. Ini Allah yang megang, yang nyentuh. Jadinya orang yang membuat genteng ternyata. Bukan genteng, tapi orang yang membuat gentengnya nih, Pak. Orang yang membuat batu batanya, yang membuat keramiknya, langsung kepada hal-hal yang paling tinggi makna dan derajatnya, sehingga dibutuhkan oleh para ulama. Ayo, kamu tahu huruf hijaiyah? Tahu huruf hijaiyah? Tahu. Ayo silakan tata. Ini tantangan. Kalau aku yang membuat, jadilah Quran. Kalau tidak percaya, nah ini kemudian Pak, mengapa bunyinya kok asing? Kalau bagi kita, tetap asing sebab bunyinya ini beda dengan bunyinya pada umumnya. Tidak dibaca misalkan alamun kan boten dibaca, tapi dibaca alif, lam, dibaca lam, mim, dibaca mim.
Beda dengan depannya setelahnya, zalikal kitabu la raiba fi. Sehingga kemudian tantangan ini dibuat demikian, Pak, bahwa Al-Quran ini terbuat sesuai dengan apa yang kau mampu, apa yang kau bisa, apa yang kau ahli, dan engkau berjibaku selalu berlomba mengucapkan syair, mengungkapkan bahasa, memotivasi, membuat semangat perang ini lewat itu semuanya. Tapi engkau ternyata masih kalah dengan bunyi ini. Maka bunyi Quran fa'illam taf'alu walan taf'alu. Berarti kamu sudah ada yang bisa mampu. Buktinya apa? Tidak datang. Makanya jangan ketinggal. Contoh yang paling sederhana. Abu Sufyan sama Abu Jahal ini benci mati dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau meninggal dunia. Tatkala bencinya dengan Rasulullah, tapi rindunya ini dengan Quran. Orang ini boleh benci dengan Nabi, tapi rindu dengan Quran. Makanya dalam sejarah ini sesuatu yang barangkali ini aneh, kata. Mereka mengatakan benci dengan Muhammad, merangi Muhammad, tak suka dengan Muhammad, dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain, setiap malam hari mereka rindu dengan bacaan Al-Quran. Berarti nembus di dalam kalbu. Mereka setiap saat itu selalu berada pada tempat area rumah baginda Rasul, hanya sekedar untuk mendengarkan. Ditanya, kamu ngapain wahai Abu Jahal, Abdul Hakam di sini? Aku kepingin dengar wahyu yang turun kepada Muhammad. Bahasa kita kok bisa dia mikir rindu terhadap wahyu, padahal benci terhadap Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kemudian ayat ini kemudian dibunyikan dengan bunyi tersebut, dilanjutkan dengan ayat yang kedua, zalikal kitabu la raiba fi, bahwa tatkala engkau tidak bisa mengungguli Al-Quran, membuat sama dengan Al-Quran, maka kemudian termaktub ayat kedua ini, zalikal kitabu la raiba fi. Orang kalau mengungkap, Pak, orang ini selalu memilih diksi bahasa, Pak. Orang yang dianggap cerdas niku kadang-kadang karena bahasa niku kadang-kadang tatkala orang mengungkap kalimat ngapunten, dalikan ini kan kata tunjuk, bahasa Arabnya isim isyarat. Nunjuk misalkan begini. Ini kan HP, ditunjukkan begini misalkan ini. Kata dalika terjemahannya itu memiliki arti ini. Ini keunikan Quran ketika memilih diksi. Tatkala dia kemudian muncul kalimat itu berada pada itu, ini namanya isyarat lil ba'id. Isyarat untuk menunjukkan jarak jauh, tapi posisinya tinggi, Pak. Itu. Berarti ini posisi bahwa dia sedang hormat, ada kelebihan sesuatu yang ditunjuk sampai tinggi, Pak. Beda dengan ini, Pak. Kalau ini rendah. Makanya kemudian para ulama mengungkapkan bahasa, kenapa tidak kitabun tapi Alkitabu, sebab depannya kitabun ada alnya, itu ada sesuatu khususiyah, bahwa ini spesial. Ditunjuk bukan ini tapi ditunjuk itu. Maka tatkala kemudian ditunjuk dengan isyarat itu, berarti mulianya itu satu. Kitab ini coba saudara lihat, kita lihat, ini dari siapa? Turun dari Allah. Mulia, mulia, Pak. Kemudian kalau ditanya berasal dari siapa? Berasal dari Tuhan yang mencipta. Kalau diurutkan lagi siapa pembawanya? Malaikat Jibril yang menjadi sayyidnya, tuannya para malaikat. Disampaikan kepada siapa? Nabi Muhammad yang tidak pernah terkenal bohong, Pak. Kesebutnya Al-Amin. Sehingga kemudian agung sekali kitab ini yang akan menjadi prioritas seorang mukmin atau muslim tatkala dia menunjuk bahasa yang dimaksud. Kemudian yang kedua,
Orang Arab ini biasa, Pak. Kalau mau nunjuk ini, itu, dan lain sebagainya. Ini dengan isyarat yang kemudian digonta-ganti, Pak. Digonta-ganti. Jadi kan kalau nunjuk saya kan jelas dalika. Tapi kalau nunjuk sendiri kan hadza. Hadza ini, dalika ini itu. Tapi dalam skala ini kemudian satu bahasa memungkinkan dua penjelasan dan penjelasannya itu mulia. Satu penjelasan adalah bahwa yang ditunjuk ini mulia sehingga menggunakan kata dalika. Satu penjelasan lagi bahwa kata dalika diterjemahkan oleh mutarjim lajnah penerjemah Quran itu dengan kata ini menunjukkan kedekatan, Pak. Itu dekat itu dengan saya. Bisa enggak? Oh bisa, Pak. Orang yang jatuh cinta itu kan mesti begitu, Pak. Ayo bayangkan, Bapak sedang kangen dengan putri atau putranya, cucunya lah. Cucunya jauh di luar negeri misalkan, ceritanya Pak Rudi, cerita jauh di luar negeri, Pak. Dia nunjuk kalimatnya apa? Itu, Pak. Tapi itu di sini sudah itu di sini. Berarti kalimat ini secara isyari, secara penerjemahan ini berarti jauhnya sesuatu itu justru dekatnya sesuatu. Ayo bayangkan, ada orang yang nunjuk ini suami saya, mohon maaf, ini tetangga saya, tapi seakan-akan jauh sekali, Pak. Kenapa? Karena dia sedang konflik dengan orang tersebut, Pak. Jadi kehebatan Quran tatkala kemudian disebutkan, maka kemudian penyebutan ini adalah secara substansi ini memiliki dua makna yang mulia, sehingga kalau kemudian didapati kemudian makna yang dimaksud ini biasa, dalika biasa, maka berarti butuh penjelasan qalbiyah kita jauh, tapi ini dicinta. Kata yang kedua, Pak. Ayo kita buka di bagian selanjutnya di ayat yang kedua, la raiba fi. Ini dibaca oleh para ulama dengan kata begini, la raiba fi. Ini dibaca berhentinya di la raib. Jadi zalikal kitabu la raib. Ini dibaca di raib. Para ulama kemudian menjelaskan, kalau dibacanya di la raib, ini petunjuk bahwa ini larangan, Pak. Kalau engkau sudah menunjuk bahwa ini mulia dan hati engkau cinta, jangan sampai engkau ini ragu-ragu terhadap Quran. Orang ragu-ragu itu macam-macam. Jangan sampai engkau kemudian nanti di tengah-tengah ayat engkau ragu, engkau tidak suka, engkau boring bahasanya, atau engkau bosan dalam kegiatannya. Maka kalimat ini kemudian ditunjuk, la raib, jangan ragu. Ngapunten. Kata ragu ini kemudian difahami oleh para ulama bahwa la raib ini menggunakan isim, noun, kata benda, Pak. Keraguan itu kemudian disebutkan, mengapa menggunakan kata benda? Sebab keraguan itu tidak memiliki masa. Hari ini nggak boleh ragu, esok nggak boleh, hari ini kemarin nggak boleh ragu. Kita ulang, hari ini jangan ragu, esok hari tidak boleh ragu. Berarti kata ragu ini kemudian difahami di dalam tafsir Al-Misbah ini tidak memiliki masa, mulai sejak dulu, kemudian hari ini, esok ila yaumil qiyamah, Quran tidak pernah teragukan isinya. Maka ini kemudian disebutkan, kalau sudah ada hubungan kata ini, Quran ini tidak diragukan, maka kemudian secara rasional ini buktikan saja, begitu aja. Buktikan saja. Masih ingat dengan ceritanya bagaimana jasadnya Fir'aun Ramses II ini diketemukan, kemudian dibawa ke Inggris untuk diotopsi, Pak.
Orang-orang pada umumnya sudah membaca di Quran ini ada, Pak. Tapi kan belum melalui pendekatan ilmiah atau kita sebut rasional begitu loh, Pak. Ini dibawa ke mereka. Nah, orang Islam itu sudah tahu bahwa Fir'aun ini tenggelam. Gitu. Fir'aun ini tenggelamnya di Laut Merah. Gitu. Tatkala dikejar oleh Fir'aun. Gitu. Tatkala ada ayat yang berbunyi wa'id faraqna bikumul bahra fa'anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tangdurun. Tatkala kami ini membelah lautan. Lautan ini kan dibelah. Yang dibelah disebut adalah Laut Merah. Kemudian kelompoknya Nabi Musa fa'anjaynakum, kami selamatkan engkau. Jalan terus. Ini kekuasaanku. Kamu tak usah takut bahasanya. Dia takut sebagai nabi. Tatkala Nabi Musa nyebut bahwa dia takut kepada Fir'aun juga pernah. Tapi dia jalan terus kan. Tatkala jalan terus ini kemudian wa aghraqna ala Fir'aun, dan tatkala itu kemudian Fir'aun ditenggelamkan di sini. Wa antum tangdurun. Fir'aun tenggelam, Pak. Nah, tatkala itu kemudian tidak ada yang membahasakan secara ilmiah, Pak. Akhirnya diteliti. Bahasa penelitiannya itu kemudian secara model penelitiannya diteliti satu, Pak, meninggalnya di mana dan kemudian kenapa meninggal dunia. Ternyata diteliti meninggalnya ini di Laut Merah. Buktinya masih ada garam yang ada di area tenggorokannya, diambil, Pak, sebagai sampel, Pak. Sehingga kemudian ya ahli ini, Pak, maka secara rasional tidak bisa diragukan. Apalagi yang secara emosional, ya tentu Quran ini tidak bisa diragukan sama sekali, Pak. Ada orang membaca Quran ini kemudian hatinya bahagia, tentu, Pak. Sehingga penelitian yang terbaru kemarin, orang S3 meneliti, Pak, penyakit kanker gitu, Pak. Ini kaitan sedikit gitu, kalau kita ngungkap. Ada penyakit kanker. Kanker ini kan berkembang, tapi tatkala kanker, orang yang terserang kanker dibacakan Quran, dia ini diam, Pak, tidak berkembang, diam, Pak, baca Quran. Wallahu a'lam, apakah ini tanda bahwa dia tunduk? Tidak ada orang yang membaca Quran, Pak. Nah, sehingga contoh ini kasusnya persis, Pak. Profesor, Pak, banyak sekali peneliti-peneliti ini kemudian menyampaikan dalam seminar besar-besaran, Pak. Ketika disampaikan seminar besar-besaran, dia menyampaikan kabar bahagia bahwa Fir'aun sudah diketahui di mana meninggal dunianya. Dia menyebutkan di Laut Merah. Apa penyebabnya? Karena ada garam. Kata orang Islam, ini kan sudah pernah ada di dalam Quran. Justru sebelum diteliti, Pak. Tapi kan masalahnya Quran ini lebih menyimpulkan. Kenapa? Karena kemukjizatan Quran. Sehingga ini disebut la raiba fi. Tidak ada keraguan di dalamnya, atau bahasa keraguan itu siapapun, kondisi apapun, dengan bentuk, kemampuan apapun, Quran ini tidak diragukan. Maka para ulama sering nyebut begini, Pak. Quran ini engkau baca di pagi hari, sensenya, rasanya, ini akan beda dengan malam hari. Tatkala dibaca malam hari, beda dibaca di atas gunung yang paling tinggi, Pak. Jadi Bapak healing bahasa kita ke atas itu kemudian baca Quran nih, Pak. Suasana hatinya beda, Pak. Sehingga para ulama menyimpulkan dimanapun tempatnya Quran dibaca memunculkan suasana yang baru yang belum pernah dia dapatkan sebelumnya. Baru, Pak. Ini nggak mungkin kalau bahasa-bahasa yang lain. Nah, sehingga ini kemudian disebutkan kebenarannya itu meliputi hal skala yang rasional. Kebenarannya ini juga mengungkap bahasa emosional, menyangkut kebenaran isinya dan sumbernya, semuanya total, Pak. Sehingga, nah, inilah kemudian tatkala membaca ini kemudian dibaca dengan kata la raib, jangan ragu, berarti ini benar. Nah, inilah kemudian tatkala kemudian disebutkan jangan ragu, ini bagi siapa kemudian kalimat ini muncul. Akhirnya kemudian ditunjuk, Pak, hudal lil muttaqin, petunjuknya itu bagi orang-orang yang bertakwa, khusus bagi orang-orang yang bertakwa. Maka menunjuk kata takwa ini kemudian mengurai bahasa hidayah ini bisa kemudian muncul
bisa kemudian diambil atau bisa terpancarkan ke dalam kalbu ini, salah satu yang besar yang bisa menerima hidayah adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, ini kemudian dipahami oleh para ulama, beberapa bagian bahwa petunjuk ini adalah petunjuk yang tidak hanya satu orang, dua orang, segelintir orang, tapi semuanya bisa mendapatkan petunjuk dari kandungan isi Al-Quran. Maka kemudian dipenfahami oleh para ulama, kata takwa ini kemudian memiliki makna konotasi orang yang selalu menghindar dari sesuatu yang membuat dia akan celaka. Sahabat ini pernah ditanya begini, Pak. Wahai sahabat, bagaimana pendapat engkau tentang takwa? Sahabat itu jawab, kalau engkau berjalan dan di depan engkau ini banyak duri, apa yang kau lakukan? Berhati-hati. Lah, itu takwa, kata beliau. Maka berarti takwa ini kepingin melakukan sesuatu, tapi dia ini punya pedoman, Pak. Ayo, Pak, orang sukses mana yang hidupnya tidak pakai aturan, Pak? Semua orang yang sukses atau orang yang bahagia, dia akan melewati aturan, Pak. Gak bisa semenang-menang dia, Pak. Harus punya aturan. Aturan itu yang kemudian yang dibahasakan menjadi syariat jalan. Syariat jalan. Jalan menuju kepada tuntunan Allah. Maka kemudian kita ini kan dituntun. Ada jalannya ternyata. Jalan inilah yang engkau harus kemudian ikuti. Ada orang sukses mengatakan, aku ini tidak pakai aturan-aturan. Ini pokok ini jalan. Tidak bisa, Pak. Susah untuk dibayangkan bagaimana orang hidup dengan bagan yang amburadul tanpa aturan bisa sukses. Maka kemudian ini dibayangkan dalam bahasa kita, lil muttaqin, ada cara-cara, dan ini kemudian diambil, dinukil di dalam Al-Quran. Wis, tak ambil, tak ikut, rasakan kemudian. Nah, ini kemudian ditujukan kepada orang-orang yang selalu kepingin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka takwa yang kemudian dibayangkan dalam bahasa ini kemudian diumumkan oleh Allah. Sebenarnya kalau secara implisit, kalau secara detail nyatanya, takwa itu orangnya bagaimana? Satu yang disebutkan dalam Al-Quran, di antara 4 atau 5 poin orang tersebut memiliki aturan yang jelas dan bahasa kehidupannya akan memperoleh satu kebahagiaan. Disebut alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ini ayat yang selanjutnya. Wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Satu, orang-orang yang beriman terhadap yang gaib. Ini barangkali sandaran, Pak, bahwa kehidupan ini tidak serta-merta materialistik, bahwa kehidupan ini tidak serta-merta yang dilihat secara kasat niku nggih. Ini makanan enak, walhamdulillah senang. Bukan itu kadang-kadang, Pak. Nggih. Ini sedang sehat, ayo jalan-jalan. Ternyata bukan itu juga. Kadang-kadang punya anak yang banyak dilihat, bukan ini maksudnya menciptakan anak, membuat anak, atau sampai terakhir generasi itu. Dia ingat pada sesuatu yang bersifat substantif, bukan materinya, bukan gejala-gejala yang muncul yang ditampakkan itu. Enggak ternyata. Maka ini kemudian disebut yu'minuna bil ghaibi, kepercayaan kita total terhadap apa yang sudah kita lihat. Yang dohir ini bermuara dari yang gaib masalahnya. Akhirnya kita percayakan apa? Substansi kehidupannya mereka dipegang oleh yang gaib semuanya. Contoh, kalau ada orang kemudian kerja, Pak, dia hanya kerja, tidak tahu rezekinya berapa. Siapa yang kemudian megang? Kalau tidak percaya kepada yang gaib, pulang tidak dapat uang, Pak, stres, Pak. Subhanallah, kerja
banting tulang pagi sampai sore, dapatnya segini. Dia menghubungkan kasuistik dalam paham hedonistik, sehingga hati ini tidak ada tautannya dengan sesuatu yang dia lihat. Maka ini perkara yang gaib yang diberitakan untuk kasus yang sederhana dia tidak mampu mencerna. Lah kacamata iman ini apa ya? Kemudian mencerna sesuatu yang dohir saja kan ya tidak. Dia harus percaya siapa yang memberi rezeki dia. Okay. Dia mengucapkan syukur, alhamdulillah ya Allah. Hari ini toko sepi. Okay. Dia kan yakin, Pak. Tatkala yakin ini pantauan besoknya, dia harapan dia doa, Pak. Ya Allah, mau jadikan besok ini ramai ya Allah. Kayak besok ramai sebab hari ini sepi ya Allah. Syukurnya besok, tapi alhamdulillahnya hari ini. Karena pantauan gaibnya, pantauan kepada sesuatu yang semua puncak kegaiban ini bertumpu kepada Allah Azza wa Jalla, Pak. Ada orang nyari jodoh, saya doa, sudah berusaha macam-macam. Akhirnya apa? Akhirnya ketentuannya tetap fal yatawakkalil mutawakkilun. Tawakalnya orang bertawakal sudah kepada Allah. Ikhtiar sudah selesai. Tinggal kemudian bertawakal kepada Allah. Berarti yang gaib ini adalah produk tatkala seseorang memulai sesuatu. Bapak keluar rumah, ucap apa Pak? Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Mau tidur, bismika Allahumma ahya, Pak. Mau memulai sesuatu, bismillahirrahmanirrahim. Semuanya, Pak, kembali ke sana, Pak. Sehingga ini orang-orang yang beriman rugi atau dianggap tidak rugi, tetap beruntungnya orang beriman. Tapi orang yang selain itu beruntungnya dan berhasilnya, ini kerugian bagi dirinya yang disebut oleh ayat yang ke-6. Maka Rasul tatkala mengungkap ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5 di surat Al-Baqarah, ini bahagia hatinya, Pak. Senang, Pak. Mudah-mudahan ini kelompok saudara-saudara saya, dari kabilah-kabilah saya, dari keluarga-keluarga saya. Kenapa begitu? Sebab yang menghalangi dakwah beliau juga banyak dari keluarganya. Akhirnya kemudian terungkap ayat ini, bahagia sekali. Wa yuqimunas shalah. Kemudian yang kedua, potensi yang kedua adalah seseorang yang selalu mendirikan sholat. Dia pakai tensisnya, bahasa gramatikanya. Dia pakai fi'il, Pak. Maka yuqimunas shalah dipahami qiyamnya ini adalah istiqomah, Pak. Kontinuitas tatkala dia ini sholat. Senang dia sholat, tak senang, bahagia dia sholat, sedih dia sholat. Kontinuitas, Pak. Tak peduli apapun misimu, maka sholat ini menjadi jaminannya. Maka sholat ini kemudian menjadi passwordnya, Pak. Sesoleh apapun seseorang, maka sholat ini menjadi kuntinya. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun. Memberikan segala sesuatu yang kami berikan kepada mereka, kemudian mereka menginfakkan. Maka posisi dua ini kemudian difahami oleh para ulama. Setiap kali ada kata sholat, setiap kali sambungannya adalah kata tentang infak atau sedekah atau zakat. Ini kemudian ada hablum minallah, hablum minannas. Dan buktinya orang itu dianggap dia ini sudah mampu untuk mengendalikan sholatnya zahiran wa batinan adalah tatkala dia sudah menunaikan sholat, maka hablum minannasnya bagus. Habis sholat ringan, Pak, dia membantu. Habis sholat dia ringan kemudian bersedekah. Maka kacamata sholat dilihat dari perspektif hablum minannas adalah rendahnya segala sesuatu yang kita cinta untuk kita berikan kepada sesama. Makanya kalau ada orang yang sering marah, ayo sholat.
Ada orang yang agak pelit, ayo kita sholat. Ada orang yang kira-kira kurang baik, tetap sholat. Sebab di potensi itu ada muara hidayah dan petunjuk di balik apa yang dilakukan. Sehingga ini kemudian para ulama, tatkala Rasul ditanya, ayo amalin afdal, amal apa yang paling istimewa? Beliau ucap, as-sholat ala waktiha, sholat pada waktunya. Timing ini kemudian digunakan sebagai jargon bahwa orang-orang berislam itu adalah on time di dalam sholatnya, maka boleh jadi hablum minan nasnya on time. Maka kemudian dilanjutkan walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun, bahwa di dalam agama kita beriman kepada Al-Quran ini adalah sebagai sesuatu yang menjadi indikator suksesnya ketakwaan. Berarti dihitung, Pak, satu, dia percaya kepada Allah apapun paripurna hidupnya, apapun kondisinya, bagaimanapun substansinya. Berarti kalau sudah begitu, muncullah kalimat syukurnya. Yang kedua adalah dia selalu mengabadikan kehidupannya, tidak lepas dari sholat. Yang ketiga, dia selalu mengupayakan bahasa-bahasa hablum minan nas, baik bentuk perniagaan. Kenapa disebut infak? Sebab nilai tertinggi bahasa ukhrawi itu. Yang keempat kemudian adalah tatkala kemudian dia berjibaku selalu cinta terhadap Al-Quran. Yang kelima, kalau disebut berarti pada momen wabil akhirati hum yuqinun. 5 poin ini kemudian dijadikan sebagai visi dalam hidupnya, aktivitas di dalam kehidupannya, misi ke depan jauh untuk akhiratnya, panduan dengan Al-Qur'annya. Berarti orang beriman memperoleh suksesi ketentuan di dalam syariat bagian agama kita. Ini yang disebut kemudian ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itu ditunjuk, Pak mulia, ini orang ini. Istimewa ini orang ini, ala hudan, selalu mendatangkan petunjuk dari semua arah. Salatnya petunjuk, Qurannya petunjuk, kemudian apa yang dia miliki kemudian diinfakkan, ini juga petunjuk. Kemudian bahasa visi ke depan, tak mikir, pokoknya yang penting saya baik akhiratnya, terus ngaji, terus sedekah, kemudian dan lain sebagainya. Ini kemudian ditunjuk ala hudam mir rabbihim. Allah tidak akan menyia-nyiakan mereka pada posisi petunjuknya, maka di situ ada level derajat tinggi dalam surganya. Maka disebut wa ulaika humul muflihun. Ada orang yang model seperti itu zaman dulu sebagai bentuk sejarah masa lampau. Ketika orang belajar zaman sekarang maupun akan datang ngikut aturan itu, dia disebut al-muflihun, suksesi di dalam bahasa kebahagiaan. Berarti ini jauh dari paham materialistik. Kebahagiaan itu adalah pada sesuatu yang nampak, tapi ini sesuatu yang dilakukan, dikerjakan, dibahasakan dengan bahasa qalbiyah kita, ada aturannya, maka akan sukses bersama dengan aturan tersebut. Maka mudah-mudahan ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima di dalam kajian tafsir surat Al-Baqarah ini mampu kemudian mengukir dalam sejarah bahasa kita bahwa kita akan mengikuti segala aturan tersebut untuk disematkan dalam kehidupan kita. Al-muflihun, bahasa sholatnya hayya alal falah, mari menuju kepada kesuksesan. Kita jawab bahwa kita akan insya Allah terus menerus istiqomah di dalam orang-orang yang selalu pada barisan orang-orang yang menuju kepada keberhasilan itu. Mudah-mudahan kita semuanya jadikan Allah Subhanahu wa taala fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Cukup untuk kajian hari ini. Keranten habis ini ada kajian malih. Kalau mohon izin tidak mengikuti sholat jamaah datang masjid. Kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.